Oke, kita ketemu lagi dalam pertemuan kedua data mining. Nah, di pada pertemuan kedua ini kita akan belajar mengenal data, kemudian similarity dan dissimilarity. Nah, oke, mohon maaf hurufnya turun ke bawah. Nah, jadi similarity itu adalah kemiripan dan dissimilarity adalah ketidakmiripan. Nah, oke, langsung saja. Nah, kita lihat catatan yang paling penting dulu, yaitu data mining hanya bisa dilakukan jika data tersedia. Nah, jadi sebelum kita lebih lanjut tentang data mining, kita tidak bisa mengolah data mining kalau datanya tidak tersedia. Nah, jadi ini adalah catatan yang paling penting. Kenapa kita harus belajar mengenal data dulu sebelum kita masuk ke dalam data mining. Oke, lanjut saja. Nah, ini saya akan memberikan contoh himpunan data. Nah, himpunan data di Universitas Kristen Indonesia Toraja. Nah, jadi pertama-tama sebelum kita lanjut ke dalam data mining, maka kita mengenali data dulu. Nah, oke. Nah, dalam himpunan data mining itu memiliki beberapa objek. Nah, ya, jadi misalkan himpunan data Universitas Kristen Indonesia Toraja memiliki objek. Yang pertama, objeknya adalah dosen. Yang kedua, objeknya mahasiswa. Dan yang ketiga, objeknya adalah mata kuliah. Nah, jadi data disusun dari objek. Nah, kemudian objek mewakili suatu entitas. Nah, kumpulan set data itulah yang kita sebut dengan database. Nah, oke, saya ulangi lagi satu kali lagi, yaitu objek ini mewakili satu entitas. Nah, kemudian kumpulan dari set data itulah yang kita sebut dengan database. Nah, contohnya database yang kita lihat di layar ini, database universitas. Nah, di dalamnya ada dosen, mahasiswa, mata kuliah, dan sebagainya. Kalau misalkan database medis, nah, kira-kira objeknya apa? Objeknya adalah dokter, pasien, diagnosa, perilaku, ya betul. Nah, diagnosa pasien dan sebagainya. Nah, kalau misalkan database minimarket, kira-kira apa di dalam? Tentunya ada supplier, ada konsumen dan sebagainya. Nah, oke, kita lanjut. Set data disusun dalam format baris kolom. Baris menyatakan objek dan kolom menyatakan atribut. Nah, atribut-atribut tersebut menjelaskan suatu objek. Oke, nah sekarang kita akan melihat jenis nilai atribut. Yang pertama ada jenis atribut nominal, yaitu atribut yang nilainya berupa simbol. Nilainya sendiri berfungsi sebagai label. Nah, contohnya untuk atribut gender, laki-laki sama dengan 1 dan perempuan sama dengan 0. Maksudnya sini ya, laki-laki 1 dan perempuan 0. Nah, misalkan seperti itu. Atau dengan kata lain, misalkan kita mengacu ke pasien merokok sama dengan 1 dan pasien yang tidak merokok sama dengan 0. Oke. Yang kedua adalah ordinal. Atribut ordinal. Nilainya berupa simbol tetapi bisa diurutkan, tidak bisa diukur jaraknya, tidak bisa dijumlahkan. Misalnya temperatur bernilai panas, sedang, dan dingin. Nah, jadi untuk jenis nilai atribut ordinal itu biasanya berupa simbol. Oke. Yang ketiga adalah interval. Nilainya bisa diurutkan, diukur dengan tetap. Misalnya temperatur diukur dalam derajat Celcius. Nah, jadi
nilainya ada ya, nilainya bisa kita hitung. Dan yang terakhir adalah atribut rasio. Nah, mempunyai nilai 0 yang mutlak, misalnya jarak diukur dalam sentimeter dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah tabel tipe atribut, penjelasan dan contohnya. Nah, melalui tabel ini apa yang kita dapatkan yaitu pengolahan data nominal, ordinal, interval dan rasio. Nah, jadi kalau misalkan kita ketemu dengan data nominal ya, atau anggaplah kita sedang mengolah data nominal, maka kita lihat data nominal masuk ke dalam kualitatif. Ataukah kita melihat data rasio, data yang atributnya rasio, maka dia masuk ke dalam numerik. Nah, oke. Nah, saya kira ini mudah dipahami. Kita lanjut. Set data atau dataset atau himpunan data. Nah, karakteristik set data yang pertama adalah dimensionalitas. Dimensionalitas dapat diartikan sebagai jumlah atribut yang dimiliki oleh objek-objek dalam dataset. Nah, data dengan jumlah dimensi yang sedikit punya kecenderungan berbeda secara kualitatif dengan data dalam konteks yang sama, tetapi dengan jumlah dimensi yang lebih banyak. Selanjutnya, kesulitan yang berhubungan dengan data dimensi tinggi sering disebut sebagai course of dimensionality. Untuk itu, pada tahap reprocessing perlu dilakukan pengurangan dimensi. Yang kedua adalah sparsitas atau sparsity. Nah, untuk set data dengan fitur asimetrik, jumlah fitur yang terisi nilai tidak sama antara satu data dengan yang lain. Banyak atribut data mempunyai nilai 0 di dalamnya. Dalam banyak kasus, kurang dari 1% mempunyai nilai bukan 0. Dalam prakteknya, ini menguntungkan karena komputasi menjadi lebih ringan dan kapasitas penyimpanan juga lebih sedikit. Nah, yang ketiga, resolusi. Untuk data yang digambarkan dalam bentuk grafik yang memerlukan koordinat spasial, karakteristik resolusi yang digunakan juga akan berpengaruh nantinya. Nah, kemudian pola dalam data bergantung pada level resolusi. Nah, jika resolusi terlalu baik, pola mungkin tidak akan kelihatan. Nah, karena tidak ada perbedaan. Jika resolusi terlalu kasar atau sempit, polanya juga akan hilang. Nah, jadi itu adalah karakteristik dari data. Nah, selanjutnya jenis set data. Nah, jenis data dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu data record, data berbasis grafik, dan data terurut. Nah, jadi dibagi 3. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kemiripan dan ketidakmiripan atau similarity dan dissimilarity. Similarity adalah ukuran numerik di mana dua objeknya mirip. Nah, dissimilarity adalah derajat numerik di mana dua objek yang berbeda. Nah, jangkauan nilai 0 sampai 1 atau bahkan sampai tak terhingga. Mengukur kemiripan dan ketidakmiripan. Nah, jadi kita sudah mulai masuk ke dalam pengukuran berapa nilai kemiripan dan ketidakmiripan untuk masing-masing atribut. Diperlukan satu cara untuk menilai seberapa mirip atau tidak mirip suatu objek dengan objek lainnya melalui teknik clustering, outlier analysis, dan klasifikasi nearest neighbor. Ya, misalkan saja supermarket mengelompokkan pelanggan berdasarkan pendapatan, umur, tempat tinggal, dan lain-lain, sehingga kita dapat menggunakan data itu untuk keperluan pemasaran. Oke, kita masuk ke dalam kemiripan dan ketidakmiripan data untuk satu atribut. Nah, ketidakmiripan sama dengan ukuran jarak atau distance antara dua data.
Nah, jika S sama dengan ukuran kemiripan, D sama dengan ukuran ketidakmiripan, jika interval atau range nilai 0,1, maka dapat dirumuskan bahwa S ditambah D sama dengan 1. Atau S sama dengan 1/1 ditambah D, atau S sama dengan E min D. Nah, sekarang kita melihat matriks data dan matriks ketidakmiripan. Matriks data adalah struktur yang menyimpan n objek data pada tabel yang berhubungan satu sama lain, atau dengan n dikali P matriks, n objek, P atribut. Oke, contohnya seperti ini. Nah, sampai xn1, xn2, dan xnp. Nah, jadi matriksnya seperti ini. Ini untuk matriks data dan matriks ketidakmiripan. Nah, matriks ketidakmiripan adalah struktur yang memuat hubungan kedekatan antar semua pasangan dari n objek. Nah, sering dipresentasikan dengan sebuah tabel n kali n. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk di pengukuran untuk atribut nominal. Atribut nominal dapat terdiri dari 2 atau lebih nilai. Contoh, warna balon adalah atribut normal terdiri dari merah, kuning, kelabu, hijau muda, dan biru. Jika jumlah nilai dari atribut nominal adalah M, maka nilai tersebut dapat dinotasikan sebagai huruf, simbol, atau bilangan bulat. Nah, misalkan 1, 2, 3, sampai ke M. Nah, ingat, bilangan bulat di sini mewakili suatu kondisi tertentu dari atribut. Nah, jadi rumusnya DIJ sama dengan P dikurang M dibagi P. IJ adalah ketidakmiripan dua objek. Nah, jadi ini adalah distance ya, jarak ketidakmiripan dua objek. P adalah banyaknya atribut nominal. M adalah banyaknya atribut nominal di mana nilainya sama untuk objek I dan J. Nah, selanjutnya pengukuran untuk atribut binar. Atribut binar hanya ada 2, yaitu 0 dan 1. Nah, jadi misalkan gender, laki-laki 1 dan perempuan 0. Atau misalkan pasien perokok sama dengan 1 dan pasien bukan perokok sama dengan 0. Nah, begitu. Untuk atribut binar dibedakan menjadi 2, yaitu simetris dan asimetris. Nah, untuk simetris, dissimilarity IJ sama dengan R ditambah S dibagi Q RS T. Nah, oke, sebentar kita lihat apa itu RS Q RS T. Nah, kalau IJ tadi kita sudah lihat, IJ itu adalah jarak ya, jarak antara objek, antara dua objek. Nah, untuk rumus asimetris, dissimilarity IJ sama dengan R ditambah S dibagi Q tambah R tambah S. Nah, rumus asimetris similarity, similarity IJ sama dengan Q dibagi Q ditambah R ditambah S sama dengan 1 dikurang DI IJ. Nah, kita lihat keterangannya. Q sama dengan jumlah atribut di mana objek I dan J bernilai 1. R sama dengan jumlah atribut di mana untuk objek I sama dengan 1 dan untuk objek J sama dengan 0. Kemudian S sama dengan jumlah atribut di mana objek I bernilai 0 dan objek J bernilai 1. Nah, T adalah jumlah atribut di mana untuk objek I dan objek J bernilai 0. P sama dengan jumlah total keseluruhan atribut di mana P sama dengan Q ditambah R ditambah S ditambah T. Nah, terdapat kita lihat dulu pengukuran untuk ketidakmiripan data numerik. Nah, jadi kita
pada pertemuan ini kita melihat dulu bagaimana cara pengukuran masing-masing atribut. Nah, selanjutnya kita melihat pengukuran untuk ketidakmiripan data numerik. Nah, jadi terdapat banyak cara yang dapat digunakan untuk menghitung jarak dua objek dengan beberapa atribut. Di antaranya adalah jarak Euclidean. Nah, dxy sama dengan akar dari sigma n, j sama dengan 1, x dikurang y pangkat 2. Kemudian jarak Manhattan, dxy sama dengan sigma n, j sama dengan 1, x dikurang y. Ya, tanpa bedanya adalah tidak menggunakan pangkat 2 dan akar. Nah, kemudian selanjutnya jarak Chebyshev. Nah, dxy sama dengan max n, j sama dengan 1, xj dikurang yj. Oke, kita lihat saja dulu rumusnya. Sebentar kita akan masuk ke dalam praktikumnya. Nah, pengukuran untuk atribut normal. Pengukuran untuk atribut ordinal adalah cukup sama dengan atribut numerik ketika menghitung dissimilarity antara objek. Nah, misalkan f adalah atribut-atribut dari atribut ordinal dari n objek. Menghitung dissimilarity terhadap f fitur sebagai berikut. Nah, nilai f untuk objek ki adalah xif dan f memiliki mf status urutan mewakili peringkat 1 sampai ke mf. Nah, ganti setiap xif dengan peringkatnya. Oke, nah saya kira ini bisa dibaca-baca juga. Kalian boleh mencari artikel yang mendukung di internet. Nah, jadi intinya kalian mencari contoh-contoh pengukuran untuk masing-masing atribut. Nah, oke. Nah, di sini kita melihat rumus-rumus yang akan dipakai nanti untuk menghitung jarak data, ya. Menghitung jarak data. Nah, oke, nanti kita akan masuk ke dalam praktikum supaya lebih jelas. Oke, selanjutnya pengukuran untuk atribut campuran. Nah, terkadang kita temukan bahwa atribut pada objek terdiri dari tipe campuran atau tidak seragam. Nah, tidak selalu semua atribut bertipe numerik atau bertipe kategoris. Nah, untuk menghitung nilai kemiripan objek dengan atribut campuran, kita bisa menggunakan persamaan di bawah ini. Nah, jadi ketika kita bertemu dengan data, tidak selamanya data yang kita temui itu bertipe numerik atau kategoris. Kadang ada yang campuran, ada yang data numerik dan ada yang kategoris. Nah, untuk itu kita menggunakan rumus yang tertera di layar ini. Oke. Nah, sampai di sini dulu untuk masuk ke dalam contoh-contoh perhitungannya. Kita di pertemuan yang berikutnya. Oke, terima kasih.